rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak dan Gusti Kodiklat Bapak Kolonel C. Muslim Jaya SSE, dan yang saya hormati pejabat institusi Kodiklat, dan saya hormati bapak-bapak dari segala bidangnya yang ada di dalam Kodiklat ini, tidak terlepas ibu-ibu yang saya banggakan. Maaf kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, bukan berarti mengurangi hormat saya, takdim saya, kita ikhtiar kita kepada para beliau dan saudara-saudaraku TNI yang menjadi kebanggaan kita. Peringatan Maulud adalah bagian daripada faktor untuk mengangkat, menguak sejarah-sejarah yang ada di dalam Maulud itu sendiri. Karena yang dimauludkan juga mengangkat para ulamanya, al-ulama para ketuhanan, dan mengangkat kecintaannya beberapa hadis yang mengangkat anjes atau tentara pada waktu itu, bukan satu dua hadis. Sengaja tampilkan cakap. Maka pentingnya dengan adanya Maulid Nabi untuk menguak sejarah lebih jauh, sejauh mana kita mengenal dan kenal kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejak dilahirkan dan apa yang terjadi pada waktu itu. Ada satu hal yang luar biasa sepertinya menjadi berkat umat yang harus kita contoh. Kalau kita memandangkan dengan bacaan Maulud sudah populer, siapapun tahu dengan selawatnya. Tapi apa yang ada, yang isi di dalam Maulud itu sendiri, mungkin untuk saya pribadi masih jauh untuk bisa mengungkapkan. Padahal banyak mutiara-mutiara yang tiada ternilai harganya. Satu contoh, pada waktu beliau umur 30 tahun, apabila 25 tahun, beliau sebelum diangkat menjadi nabi sudah menjadi tokoh nasional. Bagaimana mempersatukan yang ada di dalam negeri itu sendiri, yang masih pahamnya aneka ragam. Fanatisme yang muncul di dalam dunia Arab, maka tidak bisa membangun setapak secara turun untuk membangun negaranya dibanding negara-negara yang lain semenanjung Arabia. Fanatisme kebangsaan itu lebih rendah daripada fanatik kesukuan atau ras. Kebanggaan perkelompok atau persuku itu sendiri mempunyai satu kebanggaan dan kebanggaan. Terkadang terjadi sesuatu hal yang tidak masuk akal
no-logic. Pernikahan yang harus bertumpahan darah padahal tidak harus bertumpahan darah, kecil permasalahannya. Karena suku per suku yang muncul. Mungkin kalau zaman sekarang mudah disumur, cepat meledak. Terjadi pula pada waktu meletakkan batu Hajar Aswad. Di antara mereka itu hampir saja menghunus pedangnya dan meneteskan darah untuk mampu teratasi dan mufakat. Barang siapa yang masuk di situ harus seorang pemuda al-amin, jujur, terpercaya, itulah yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad. Ternyata waktu subuh yang pertama kali masuk baginda Nabi SAW. Yang perlu kita pahami di sini bukan sekadar surganya digelar lalu diambil semua tokoh-tokoh untuk bersama-sama mengangkat. Yang saya kagumi seorang pemuda, kalau saya egonya masih luar biasa, tertutup jiwa kepemudaannya, ingin di depan, tidak mau kalah, dan lain sebagainya. Ini menjadi contoh bahwa baginda Nabi tidak demikian. Digelar surganya, diambil ketua per-ketua kepala suku atau marga, diajak kebersamaan. Ayo angkat kita bersama. Filosofi yang demikian itu sangat tinggi sekali. Di dalam untuk bernegara dan lain sebagainya, bahwa kita itu harus mempunyai ideologi yang kuat sehingga bisa dipertahankan dengan kebersamaan, dengan adanya kesatuan-kesatuan kalau mungkin sekarang kita akan bersama. Di zaman itu Rasulullah sudah diangkat menjadi Nabi, belum menjadi Rasul, belum kita. Dari sinilah kebinekaan sudah tertata oleh baginda Nabi. Bagaimana bisa menjaga agar kelompok-kelompok itu tidak mudah pecah belah dan lain sebagainya. Tidak jaminan mungkin belum ada banyak orang yang beriman mesti dihitung bisa mempersatukan hebatnya di antara kebersamaan. Kalau kita bertanya sekarang ini kemana al-amin, orang yang bisa menjadi orang yang percaya, orang yang jujur bisa menjadi pemersatu, perekat umat, perekat bangsa, sudah diberi teladan oleh Nabi dari dulu. Tinggal sejauh mana kepedulian kita. Contoh yang sangat luar biasa. Secara pribadi saya terkadang sering bertanya, ini zaman kemana alamin ini orang-orang yang bisa dipercaya, yang mendapat kepercayaan. Orang-orang yang akan nanti bagus untuk jadikan ketuladan, paling tidak menjadi klaim untuk umat dan bangsa ini. Kita kembali kalau kepada
Dan bagaimana baginda Nabi SAW setelah diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul dalam dakwahnya, membangun wilayahnya dengan hijrah. Hijrah itu bukan tuntutan perut atau takut. Hijrah itu adalah perintah. Walaupun berasal di situ dari digenjot, diboykot ekonominya dan lain sebagainya. Seandainya tidak ada itu semuanya, tetap dihijrahkan. Jangan dikira tidak. Apa sebab? Jadi perlu analis tersendiri bahwa kota-kota khususnya Mekah pada waktu itu adalah kota ritual, bukan kota ekonomi yang bentuknya pendapatannya tahunan. Musim jamaah haji zaman jahiliyah, jamaah haji yang kaum haji. Predikat jahiliyah itu selalu muncul. Apakah predikat jahiliyah itu karena kebodohan? Tidak. Ahli falak muncul dari dunia. Aljabar dunia. Sekarang matematik dari dunia. Kimia, obat-obatan, sondaria dari dunia. Ahli pengembara dalam dunia perdagangan dunia. Ahli syair yang luar biasa. Syair dalam dunia Arab lebih sulit daripada bahasa Inggris. Grammarnya. Kalau bahasa Inggris dalam hidung sudah selesai. Tapi kalau di dunia Arab luar biasa. Jadi bukan kata jahiliyah mutlak itu ragu. Dalam dunia medikal, dunia Arab sudah mampu bedah sesat. Uji cobanya pakai unta ketika itu belum mampu melahirkan karena berat. Uji cobanya, eksperimennya adalah diambil dari unta dan lain sebagainya. Mengapa mendapat predikat jahiliyah? Ini yang aneh. Kok tidak bisa membangun setapak culture dibandingkan negara lain semenanjung Arabia? Aneh. Karena apa? Antara mereka itu ribut sendiri. Saling gontok-gontokan yang tidak habisnya. Ini merasa paling ini merasa paling. Maka dengan adanya hijrah sangat rasional sekali, karena dipindahkan ke Madinah atau tidak dipindahkan di dalam Yaman pada waktu sudah maju di zaman Abroha. Tapi ke Madinah ada apa sebetulnya? Karena 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi itu sudah ada jalan sutra yang menghubungkan timur jauh dan timur tengah. Barter dari timur tengah ke timur jauh mengirimkan medis, obat-obatan dan lain sebagainya. Dari timur jauh bahan tekstil. Maka jalan itu disebut jalan sutra. Jalan sutra itu kalau kita lihat, bukan Indonesia, bukan timur tengah saja Madinah, maka tidak. Tapi yang namanya jalan sutra, maju sini lebar, jalan. Kata-kata dekat kalau ini kata lebih bagus, saya lebih senang utara.
Bagaimana cara membangkitkan kembali, menghidupkan kembali jalan sutra yang sudah istimewa, termasuk Indonesia India itu bagian segitiga jalan sutra. Jadi jangan kaget kalau kita ini warga negara Indonesia, bahwa negara kita itu menjadi sumber yang luar biasa. Apalagi kalau kita melihat gunung-gunung yang ada di Jawa ini bagaikan kompornya, urat-urat geologinya itu sampai India. Kemakmuran di yang lain itu dari sini sumbernya, yang membuat kompornya untuk menyedot dan lain sebagainya, yang timbul kesuburan dan lain sebagainya. Itu di antara. Dari sini. Selanjutnya, ketika di baginda Nabi diperintahkan hijrah ke Madinah, saya memang dalam hal ini saya tidak mau terkapar di luar. Saya minta untuk pengetahuan bapak-bapak dari kita, mas-mas kita ini, ibu-ibu, tidak kalah pentingnya. Begitu beliau hijrah, dibangun sarana ibadah, pendidikan, ekonomi, yang sehingga bisa memersatukan warga Madinah yang heterogen pada waktu itu. Ada Yahudinya, ada Nasraninya, dipersatukan mendapat hak masing-masing. Bukan langsung istilahnya masuk Madinah, maaf saja, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, umpamanya sambil merumuskan badan dan sebagainya, bukan itu. Tapi takbirnya Rasulullah diganti, bukan mengganti kalimatnya. Perilaku yang ada di dalam takbir itu sendiri, karena mengetahui Allah Akbar Maha Besar, Maha Besar dalam apa yang telah diciptakan. Maha besar segala apa yang telah diciptakan. Itu di antara. Allahu Akbar, kita kenal apa ciptaannya Allah. Allahu Akbar, apa yang bisa kita lihat dan apa yang tidak bisa kita lihat. Allahu Akbar, itulah, bukan sekadar takbir. Maaf, bukan sama nyindir. Maka buahnya takbir dibuktikan oleh baginda Nabi. Mungkin kalau saya bisa berbicara, Allahu Akbar, bangun mau perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun rumah sakit. Bangun, Allahu Akbar, bangun ini puskesmas ini lebih indah, lebih maju dan sebagainya. Allahu Akbar, bangun tempat-tempat kekuatan TNI, Polri dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi bangsa Indonesia yang luar biasa dengan NKRI-nya. Kita bangga menjadi anak posisian, nih lulusan posisian. Allahu Akbar, bangun sarana yang manfaat buat umat dan bangsa. Itulah yang dikerjakan, dilakukan oleh baginda Nabi SAW dalam hijrah. Maka dari itu mengapa sejarah sekarang menentu berapa? Padahal dasar sejarah adalah kekuatan nasionalis, kekuatan patriotis, kekuatan fanatis di dalam kebangsaan, di dalam tanah airnya. Harus kenal sejarah dahulu, sehingga kita mempunyai wawasan yang jauh dalam wawasan agama, dalam wawasan kebangsaan, dalam wawasan tanah air dan lain sebagainya. Dengan kekuatan sejarah kita tidak menjadi bangsa yang kropos,
yang mudah dibenturkan sesama kita, sedangkan kita tidak sadar memberikan bertepuk tangan bangsa oknum bangsa lain yang diincar Indonesia mudah dipecahkan. Ini yang berubah, yang perlu kita waspadai. Contoh dari dahulu sudah terlalu banyak. Saya ambil dari Singosari Dahar. Dua keturunan yang lahir dari KDPS. Satu hasil dari Tunggul Batu, mempunyai anak Mungakelem. Setelah dibunuh Tunggul Batu, dinikahi oleh yang membunuh Kenal, melahirkan putra lagi dari KDPS. Itulah yang menurunkan Singosari, yang satu menurunkan Dahar. Tidak terima kedua belah pihak ini, saking batu hantam. Berapa tahun namanya Dahar dan Singosari. Di tengah-tengah yang luar biasa muncul pihak ketiga mengejar Singosari. Minta upeti dari mana belinya. Terpaksa harus menerima Singosari, tapi dengan syarat dulu hantar dulu Dahar. Dihantarlah Dahar, Singosari dan kehabisan akal. Walaupun bagaimana, Dahar adalah saudaraku sebangsa setanah air dan masih satu nasab walaupun dari ibu. Hantarlah mereka dari belakang oleh Singosari sampai lari berapa ribu prajuritnya habis, tinggal 2 kapal, ada yang mendapat 1 kapal. Contoh. Akhirnya ada Wijaya yang muncul mendirikan Mojopahit. Berdirilah Mojopahit. Lalu Gajah Mada mempunyai Sumpah Palapa di waktu Hayam-Wuruk. Pengalaman ini sangat luar biasa oleh Gajah Mada dengan menengok sejarah. Maka Sumpah Palapa dilakukan oleh Gajah Mada melangkah menguasai Singosari di Sri Lanka sampai ke Indonesia. Itulah kehebatan pasukan kita dulu, bangsa kita. Tapi sebetulnya itu jawaban. Kalau kita melihat tekstual, hanya melihat hebat Gajah Mada bisa menguasai Sri Lanka sampai Indonesia. Bukan itu sebetulnya, karena peristiwa mereka telah menguasai Singosari dahulu pernah. Artinya kalau kita jawab dengan itu, Gajah Mada boleh berbicara. Lihat Indonesia, kalian hanya mampu ke Singosari, tapi kami Indonesia, Gajah Mada, dari mulai Sri Lanka sampai timur jauh, sampai namanya daerah Indochina. Jangan sekali-kali kamu menyentuh Indonesia. Itu baru saya lakukan. Kamu baru masuk satu daerah. Mampu tidak kita bisa mengatakan, ayah Indonesia, saya adalah Indonesia, kekuatan Indonesia. Ini mudah kami. Harusnya bertanya. Di zaman itu saja Gajah Mada, disinilah Indonesia diperhitungkan kekuatannya. Masalahnya sudah dari dulu daerah. Bagaimana Indonesia ini bisa dicari-cari, karena sejarah dulu telah menjawab. Akhirnya kalau kita bertanya, sudah wajar kemana Gajah Mada sekarang? Untuk menjadi pemersatu perekat bangsa, bagian daripada pertahanan nasional.
Siapa lagi kalau bukan kalian ini, tokoh-tokoh ulama, tokoh agama, harus bersatu padu. Tunjukkan kami Indonesia yang besar, kami Indonesia yang kuat. Harusnya mempunyai pendirian yang demikian. Karena saudara-saudaraku di bidang ini saya banggakan. Ini seharusnya. Yang kedua, kita lihat sejarah Demak, Banten, hancur. Apalagi kalau kita lihat dari mulai Bani Umayyah, Bani Abbas dan lain sebagainya, kekuatannya begitu hebat. Tumbang sumber untuk penyiaran agama di Malaka, ekonomi dan sebagainya. Mengapa saya bisa tumbang di tanah Portugis pada 1511? Karena dia bawa dari dalam dahulu. Bagaimana membangkitkan tidak percaya dengan sultannya, dengan rajanya, tidak percaya dengan askar-askir, tentara-tentara pada waktu itu, dikompori terus. Akhirnya membuat perubahan. Disitulah 1511 jatuhnya Malaka, bahkan Adipati Yunus yang dikirimkan ke Malaka gagal karena dihantam gelombang di Palembang. Contoh saya kira sudah terlalu banyak yang harus kita serap. Maka tadi kita mengucapkan baru bersama-sama melantunkan lagu kebangsaan, lagu negara Indonesia. Saya sering bertanya, sudah sejauh mana lagu kebangsaan ini sampai ke publik? Apakah dalam arti seremonial atau dalam peraturan dan upacara dan sebagainya? Sebenarnya ini menjadi PR untuk kita semuanya. Mampu tidak kita bisa menyalurkan, menyampaikan. Karena lagu Indonesia Raya bukan sekadar lagu, tapi di dalam lagu Indonesia Raya itu ada apa sebetulnya? Nah, ini yang belum nyampe ke anak-anak kita. Belum nyampe. Hanya tahu yang kita berdiri dengan ketika Indonesia tanah airku. Padahal lagu ini mempunyai kandungan ikrar, bukan semata-mata lagu untuk keperluan upacara seremonial. Indonesia tanah airku, benar? Saya sering tanya, kamu lagu apa ya? Indonesia tanah airku, benar? Apakah kalian ini menyatakan lagu Indonesia Raya dan tanah airku apakah di dalam lagu saja? Sejauh mana kita menunjukkan bahwa Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, sehingga anak-anak kita sendiri mungkin sudah tertanam Indonesia tanah airku, tanah air tumpah darah dan sebagainya. Sejauh mana? Mestinya ini harus berkembang karena ikrar pernyataan Indonesia tanah airku. Maaf, kalau kita sekolah di Amerika, Eropa, Timur Tengah, silahkan makan mau pakai jas besi, pakai besi garpu dan sebagainya. Yang dari Timur Tengah tidak terlepas untuk makan sunnah Nabi kok, bukan identitas. Pakai jubah, pakai sorban, bukan identitas, itu sunnah Nabi. Tapi pakai desi, pakai jas, pakai senjataku, bukan untuk merubah Indonesia. Pakai kopiah putih, pakai gamis sebesar putih ini tidak akan melenturkan ke Indonesia. Justru ini untuk memperkuat Indonesia. Bukan setelah kita ngomong yes no kita berubah seolah-olah dirinya kita Indonesia. Tidak, ayat Indonesia. From Indonesia to Indonesia harus dipertegas. Karena apa? Kami sudah bersama-sama ikrar Indonesia tanah
hanya lagu dan lagu. Mestinya ini dibangkitkan. Kita hidup di Eropa, tentang kita membawa warna Indonesia tanah airku. Walaupun kita pakai jas, basic, makan pakai garpu. Ke Timur Tengah, walaupun kita pakai gamis juga, kita tetap Indonesia tanah airku, membawa kebanggaan. Apakah ada dari agamanya? Oh, boleh Al-Quran. Dikira kita asal ngomong. Kalau kita kupas itu luar biasa. Itu satu. Jadi dalam pernyataan ini Indonesia tanah air tanah tumpah darahku, bila mana ini mengakar luar biasa untuk kekuatan nasional. Yang kedua, kita tahu jerih payah bangsa kita dalam rangka menegakkan, mengibarkan sengsara merah putih. Ya maaf saja, NKRI syariah, NKRI syariah dari mana? Dari dulu kita sudah syariah. Dari mulai Wali Sembilan sampai Kanjeng Sultan Agung melawan penjajahan itu syariat. Apakah ada itu perintah agama syariat? Kok kita diulangi NKRI syariat dari mana? Tidak cukup itu, melahirkan Kanjeng Sultan Agung yang Tirtayasa sampai melahirkan Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, serta Prabu Trijo, Singamangaraja dan lain sebagainya, tokoh-tokoh semuanya yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kemudian. Apakah itu tidak syariat? Mentaati syariat karena negara kami dijajah untuk mengusir orang yang merampas tanah air kita, itu perintah syariat. Jadi luas. Maka diteruskan perjuangan-perjuangan ini sampai negara kembali. Ada apa di dalam merah putih? Hormat kepada sang merah putih. Apa mitos? Apa kultus? Tidak. Menghormati dan menyembah berbeda. Harus bedakan menyembah dan menghormat. Karena di dalam merah putih itu ada apa? Ada 3 hal. Kalau bisa catat itu. Yang pertama, dalam huruf merah putih mempunyai kandungan harga kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Kalau kita sendiri yang tidak menghormati, menunggu bangsa lain untuk menghormati. Makanya kita junjung tinggi dan sebagainya tentang lambang negara kita, karena mempunyai kandungan sejarah yang sangat luar biasa. Kalau kita bertanya, kita pernah andil apa? Habib Lutfi tahun 65 sudah cukup umur, artinya 20 tahun mendekati. Jadi peristiwa sebelum 65 itu kalau saya tulis bisa segini. Jadi saya pelaku sejarah juga saksi sejarah. Saya tahu persis paling tidak yang saya alami bagaimana pada waktu itu. Pentingnya adalah di sini. Jadi kalau ada orang, oh Beb, kita belum aku tanya begini, ya kok kamu lahir tahun berapa? Lahir 7 bulan, sok ngomong gitu, sok gaya, sok tahu. Saya pelaku sejarah termasuk saksi sejarah. Apa yang sebenarnya pada waktu itu? Maka untuk memperkuat ideologi bangsa dengan Pancasila, dengan kesaktian Pancasila, tidak sembarangan kesaktian Pancasila itu. Bagaimana kita mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia ini?
dan pengadilan Pancasilanya pada waktu itu tidak semudah itu yang saya alami. Apalagi yang dialami 45 sebelum 47 Sekutu mengirimkan kembali ada apa? 48 apa yang terjadi pada 48 pada waktu itu? Kita itu kan seperti makanan yang sudah di meja, tinggal makan, tinggal jaga. Yang kurang baik tambahi sedikit, di mana letaknya yang tidak baik atau kurang sempurna, mari kita sempurnakan. Saya sering bertanya, kita ini dari 1945 sudah lahir atau belum? Belum. 47 belum. Waktu ditanya saya 55, paling saya lahir tahun 60, paling 70. Nah sering kita tanyakan apa? Sudah mempunyai kontribusi apa untuk bangsa dan republik ini? Sejauh mana kita adil kepada bangsa ini? Diundangkannya ke depan ini. Pertahanan nasional adalah khususnya di pundak panjenengan semuanya, dari TNI, Polri, tokoh ulama, tokoh agama, pertanian, pendidikan, ekonomi. Terutama benteng-benteng adalah panjenengan inilah yang garda depan harusnya berikan contoh, berikan nasionalisme kepada publik, sehingga kita selaku bangsa Indonesia tidak mempunyai was-was atau syak untuk di dalam kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air ini. Harus tertanam. Dari itu saya mengambil salah satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya Rasulullah luar biasa, imannya semakin kita artikan lebih melebar. Berarti kadar bobot seseorang berbangsa tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Yang iman itu tinggi luar biasa, tidak ada dua, tergantung kecintaannya kepada nantinya. Nah kita selaku berbangsa, sejauh mana kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air. Bila mana kita cintanya kepada bangsa luar biasa, pasti akan cintanya kepada tanah air luar biasa. Atau sebaliknya, kalau cintanya kita kepada tanah air luar biasa, cintanya kepada bangsa luar biasa. Tapi terkadang oknum-oknum itu terkadang grogoti bagaimana menghancurkan umat beragama, bagaimana menghancurkan Islam khususnya, bagaimana caranya menjauhkan supaya cinta jauh, mengurangi cintanya kepada ulama, cintanya kepada bangsanya, cintanya kepada tanah airnya. Digerogoti, kalau sudah ini digerogoti, melenturlah cintanya kepada tanah airnya. Disitulah kita cepat-cepat baca surut nazilah Allahumma inna bima adai, semoga tidak terjadi. Disitulah letak dihancurkan, mudah dibenturkan sesama kita. Karena apa? Yang sasaran PO-nya adalah kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Bagaimana kalau ini sudah luntur? Paling mudah bangsa ini dibenturkan sesama kita. Dari sinilah perlunya wawasan kebangsaan. Walaupun saya tidak bisa memuat semuanya, mungkin sampai malam bisa dibagi beberapa sesi. Waktunya sangat terbatas. Jadi fondamen inilah terutama bagaimana kita bisa membangun ayat yang mendukung kita banyak sekali. Terutama Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan laki perempuan dan aku menciptakan suku bangsa ini untuk berta'aruf, untuk saling mengenal. Ya mungkin kalau sekadar saling mengenal, bahwa Putri dunia maju mesti keturunan Arab, boleh saja keturunan ada beladanya,
dan lain sebagainya. Oh, si A matanya si B mungkin ada keturunan Cina, dan itu lita'arofu. Maksud lita'arofu itu di sini bukan itu, bahwa Allah Ta'ala menciptakan dari dua sejoli Nabi Allah Adam Siti Hawa sampai Nabi Allah melahirkan suku bangsa, terutama dari Arya, Semit, Babilonia, Barbar. Itulah yang melahirkan Afrika, sebagian India. Arya yang melahirkan Persia atau Iran sekarang, sampai Austria, sampai Argentina, sampai Jerman, itu turunan Austria, turunan Arya. Barbar yang menurunkan di antara sebagian Afrika, Iran, sampai ke Mongol, sedangkan Arya sebagian menurunkan Pakistan dan India. Bersyukurkan dua, Adam dan Hawa. Diberi sejengkal tanah menjadi tanah airnya dan menjadi suku bangsanya. Nah, kita mengenali ta'aruf, saling mengenali itu sejauh mana? Apakah kita bisa melindungi hak-hak bangsa-bangsa yang lain? Jadi kalau kita amalkan ta'aruf, insya Allah dunia ini tidak ada perang, tidak ada intervensi, karena kita menghargai di antara sesama kita. Itu hebatnya. Dibekali apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Dasarnya lita'arafu dengan ketuhanan, dengan takwa kita. Lebih jauh kalau kita mengenal lita'arafu tidak kembali dengan ketuhanan, yang terbatas. Tapi kalau kita mengenal lita'arafu dengan ketuhanan, inna akramakum indallahi atqakum, sangat luar biasa. Akan lebih jauh, hak-haknya harus kita menghargai. Malu rasanya kalau kita ingin membuka aib saudara sendiri. Malu rasanya kalau kita akan membuka aib bangsa sendiri, dari keluarga sampai kelompok. Harusnya kita menjaga semuanya itu. Itu diantaranya kalau kita kenal. Maka sudah menjadi kewajiban bahwa hubbul waton adalah minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari sejauh mana kita menjaga kewajiban itu, mampukah kita menyampaikan kepada anak-anak kita. Saya kalau ziarah kawan 9 sering saya ulang, bapak-bapak banyak yang tahu apa di antaranya. Saya tidak yakin istimewanya ziarah ke 9 apa. Berpoinat benar, gak rahmatnya, gak barokahnya terlalu tinggi. Dari mana sebab malunya itu? Coba kita ziarah ke Sunan Gunung Jati. 445 tahun kurang lebih beliau pulang ke hari baru. Tapi sampai sekarang masih bisa mempersatukan umat. Sampai sekarang masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Separuh non muslim, separuh muslim. Kalau kita ziarah Jumat Kliwon ke Gunung Jati, indah rasanya. Sana dengan haknya yang ada lilin, temannya dari lilin yang kecil, panjang, ada yang tidak dan sebagainya. Mempunyai hak masing-masing. Yang kita sebagian lagi muslim dengan tahlilnya yang macam-macam, yang panjang, yang pendek, yang lembut. Dinamika itu kelihatan sekali. Tidak ada yang benturan. Umpamanya saya beri contoh tahlilnya terakhir. La ilaha illallah. Yang satu sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang sendiri juga lain lagi. Akhirnya kelompok-kelompok apa yang ada? Tidak ada yang bertikai. Bersama maju. Sebelah kita yang non muslim sama. Mungkin yang menyanyi besar, yang menyanyi mungkin kita dengan baunya tidak ada, berjalan. Ini orang mati loh, sudah 445 tahun yang lalu. Syarif Hidayatullah masih bisa mempersatukan umat, mempersatukan bangsa. Dan di ujung hidup kita, di mata kita, di Indonesia, di Jawa, di Cirebon, sejauh mana kita mengambil suri tauladan dari beliau.
Itulah di antara contoh mutiara kecil pewaris Nabi SAW, menjadi percontohan untuk kita semuanya. Depannya ramai. Apalagi saya waktu ke sana dari sini tidak ngantuk lah. Ini rombongan tiga macam-macam. Tentang rombongan lagi berapa satu bis. Orang yang tinggi besar dan maaf. Jalannya aja sudah susah. Spektrum yang biasa untuk sudah dikempit di sini itu tidak kelihatan berapa besar jalanannya. Saya khawatir suaranya orang itu kayak apa pesannya. Ya, paling tidak sudah saya dapat lokator Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling ringan. Saya menghindar aja dulu lah, ini bahaya dan sudah. Tidak tahu suaranya terbalik 120 derajat. Waktu dia di Mangkang akhirnya tidak pas dengan tiga postur bagai suaranya jadi seperti kecil. Apa tehak gitu. Itu terbalik benar ini. Dinamika ziarah itu macam-macam di sana dia itu. Tumbuhnya ramai, ekonomi kerakyatan jalan. Saya heran orang sudah 900 tahun masih bisa menghidupkan ekonomi kerakyatan. Tidak takut dengan adanya corona, tidak takut corona biar berjalan. Corona kita anggap sebagai pupuk untuk maju ekonomi, untuk maju pertanian. Kita tetap menjaga dan menjaga. Itu sudah kewajiban kita. Tapi bukan untuk menentukan ekonomi Indonesia, pertanian Indonesia, dan keukuhan umat Indonesia. Itu yang penting dijaga. Jadi adanya COVID itu sebenarnya pupuk untuk kita semuanya. Nah, dari itulah maka pentingnya wawasan kebangsaan. Kita perlu banyak membuat sejarah apabila kita tahu bagaimana kita bisa menceritakan satu persatu bagaimana yang ada. Tentunya sampai sore kita bisa ceritakan sambil bagaimana orang tua kita dahulu menanamkan cinta tanah air, cinta bangsa. Contohnya kalau orang tua kita dulu waktu mau membangun rumah atau sudah rumah sudah dibangun, sebelum dipasang reng atau rusuk, itu biasanya dikasih janur, tepung, pisang, padi, pare atau cau pisang. Di sini kan surga tuh. Ayat timuna, ayat janurna, mohon, ayat apana, terus seterusnya, lurusna kabeh berbahan itulah antaranya. Dan ketika waktu mau masang di belandarnya di tiang tengah di mulut, kalau tidak mulut itu pakai ritual. Padahal bendera Belanda itu luar biasa. Instansi pemerintahan di zaman itu sudah luar biasa. Hebatnya, beliau tidak takut. Padahal ini risiko tinggi loh ini. Dibalutkan, lepet di mulutnya. Kau tidak takut sama penjajah. Itu hebatnya. Dan filosofinya sangat tinggi sekali. Apa di antara filosofinya? Sebentar. Jadi pada waktu mau masangkan saka merah putih, pakai ada engkongnya. Kalau kata sudah mungkin kurang lebih ayah bekakakna, ayah pangkat ayamna, menyana, ayah doana. Belanda lewat, no problem, culture. Dibangsa, dan itu hebatnya.
sampai 1 minggu, ada yang setengah bulan, sambil di masa ngerem dan musuh itu kelihatan terus langit merah putihnya. Jadi pembangunan nasionalisme, pembangunan cinta tanah air, mengerti kepada lambang negara kita sudah ditanamkan oleh kesempat-kesempat kita dengan filosofi yang sangat tinggi. Di antaranya filosofinya janur itu kalau 1 minggu begitu cantiknya warnanya, kalau kena panas terus gimana? Layu gitu. Layu berubah warna. Tiwuna, tebu berubah menjadi asam. Pisangnya jadi masak. Padinya berubah, yang tadinya kuning bisa coklat. Semuanya berubah. Pertanyaannya, merah putih berubah tidak? Ya keras? Tidak. Bisakah kita seperti itu? Kita mempertahankan. Lainnya silahkan boleh lalu, tapi merah putih tidak boleh lalu. Indonesia tidak boleh lalu. Harus kita mempunyai ketegasan. Ada lagi yang pakai sedekah bumi, sedekah laut. Itu sebetulnya cinta tanah air yang ditanamkan dari dulu, Pak. Saya di laut aja. Laut ini musim kemarau itu berapa juta lebih per detik yang dibawa oleh sungai dan anak sungai masuk ke laut. Berapa? Gak bisa. Belum kalau musim hujan membawa limbah dari bangkai sampai kayu, pohon-pohonan hanyut masuk ke lautan. Tapi kata laut odds gelombang bisa menghantam biji bro. Kamu rusak gua, semua lantai kotor itu karena itu dorong oleh gelombang. Sejarah laut selalu jernih. Hanya yang terkontaminasi, hanya pikiran saja lainnya enggak minum. Di sini berat. Tapi di banyak apa dia? Berapa miliar waktu musim hujan yang masuk ke laut? Kubik. Berapa miliar kubik yang masuk ke laut dari seluruh sungai-sungai. Manakah air tawar yang dibawa oleh sungai sampai anak sungai berubah asinnya air laut? Mampu tidak? Harusnya bangsa Indonesia seperti itu, mempunyai jati diri, harga diri, walaupun bentuknya seperti apa. Indonesia adalah tetap Indonesia. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hidup Abu Bakar. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Habib Muhammad yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.